Bab 1319. Ini, apa yang terjadi? Duke bertanya pada Tracy dengan suara kecil. Kenapa Daniel bersama Friska? Duke tidak menyelesaikan kata-katanya karena dia menyadari ada yang aneh dari Tracy. Meskipun tadi terlihat natural di depan Daniel dan Friska, namun kini Tracy tidak mampu menutupi rasa sedihnya. Dia menundukkan kepalanya sambil memotok steak, membuat daging itu menjadi serpihan kecil. Tetapi dia malah tidak makan sesuap pun. Duke pun mengerutkan keningnya, karena peduli. Maka dia sangat memperhatikan setiap perubahan suasana hati Tracy. Karena itu juga, dia akhirnya bisa mengetahui siapa yang ada di hati Tracy. Jadi, dia tidak mampu menipu dirinya sendiri. Namun, melihat sudah ada wanita lain di sisi Daniel, Duke tetap merasa sangat gembira. Artinya dirinya masih memiliki kesempatan. Tracy, makanlah punyaku. Dengan penuh perhatian, Duke menukar steak milik Tracy yang sudah hancur dengan miliknya yang sudah dipotong. Pencernaanmu tidak baik. Harus makan dengan benar. Minumlah sup dulu. Terima kasih. Tracy merespons dengan tidak fokus. Di meja sebelah, Daniel melihat segalanya. Api di hatinya pun membara. Duke sungguh-sungguh memperhatikan Nona Tracy. Friska berkata dengan suara kecil. Daniel tidak bicara. Hanya lebih lanjut meminum anggurnya. Kurangilah minum anggur. Friska mengingatkan dengan lembut. Minumlah teh. Aku akan menyeduhnya untukmu. Aku membawa daun teh yang berkualitas. Setelah berbicara, Friska meminta manajer restoran untuk menyiapkan peralatan seduh teh. Daniel tidak menolak. Hanya dengan diam menatap wanita itu menyeduh teh, seolah-olah sedang menikmati sebuah lukisan. Melihat ekspresi lembut Daniel, api kemarahan di hati Tracy semakin membara. Oh, tiba-tiba, Friska tidak sengaja menumpahkan air teh ke tangannya. Ada apa? Daniel menggenggam tangan wanita itu. Coba kulihat. Tracy tidak tahan melihatnya lagi. Maka dia pun meletakkan peralatan makannya, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tracy, kamu mau kemana? Duke bertanya dengan panik. Ke toilet. Tracy pun pergi ke toilet. Meskipun dia sangat ingin pergi, tetapi di situasi seperti ini, dia malah akan terlihat cemburu jika pergi. Jelas-jelas dia yang bersepakat putus hubungan dengan Daniel, juga menjaga jarak dengan pria itu. Sekarang Daniel sudah memiliki wanita lain. Seharusnya dia merasa gembira. Tidak boleh memperlihatkan sedikit pun rasa tidak senang. Saat Tracy keluar dari toilet, dia melihat Friska sedang mencuci tangan di wastafel depan, menggunakan air dingin untuk menyiram bagian yang terkena air panas. Melihat Tracy keluar, dari cermin Friska tersenyum ramah padanya. Tracy juga menaikkan sudut bibirnya, menampilkan senyum sopan, lalu mencuci tangan di sampingnya. Kedua orang itu berdiri sejajar, terlihat sangat harmonis. Tetapi hati mereka masing-masing memiliki pergolakan perasaan yang rumit. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Terdengarlah suara yang lembut, membuat kedua wanita itu mendongak pada saat yang bersamaan. Daniel sama sekali tidak melihat Tracy, melainkan menatap Friska dengan tatapan peduli. Tidak apa-apa, Friska mengangguk sambil tersenyum. Daniel berjalan mendekat, lalu memegang tangan Friska dan memeriksa dengan teliti. Lukanya tidak begitu serius, tapi tetap harus dioleskan obat. Jangan sampai meninggalkan bekas. Ya, nanti malam saat pulang, aku akan mengoleskan obat. Friska berkata dengan lembut. Aku akan memanggil Lily kemari. Daniel sangat mementingkan hal ini. Sekarang juga oleskan obat. Hah, Friska merasa senang. Tetapi juga tidak tenang. Hanya sedikit luka kecil. Kenapa sampai memanggil Dokter Lily? Pergilah. Daniel menepuk punggung tangannya. Nanti aku akan ke sana. Ya, Friska pergi dengan patuh. Sebelum pergi, dia masih mengangguk dan memberi hormat dengan sopan kepada Tracy. Tracy terus menunduk dan menggosok tangannya, seolah-olah ada sesuatu di tangannya yang sama sekali tidak bisa dicuci bersih. Dia menggosok tangannya hingga punggung tangannya hampir memerah. Kamu tidak seharusnya mencuci tanganmu dengan begitu kuat. Seharusnya mencuci hatimu dengan baik. Saat berbicara dengan Tracy, nada bicara Daniel berubah menjadi dingin. Bab 1320. Apa maksudmu? Tracy memelototi Daniel dengan dingin. Kamu berusaha keras untuk melepaskan diri dari keluarga Louis.
sekarang ingin kembali lagi. Daniel bertanya dengan kesal. Ini baru setengah bukan? Setelah luka sembuh, kamu sudah lupa rasa sakit itu. Sebenarnya, apa yang terisi di dalam hatimu? Benar-benar kotor dan berantakan. Gila, Tracy tidak ingin menjelaskan kepada Daniel. Maka hanya berkata dengan marah, apa urusannya denganmu? Setelah berbicara, dia hendak pergi. Tetapi Daniel malah memegang pergelangan tangannya dengan kuat lalu menekannya ke dinding, sambil berteriak marah. Tracy, jika kamu bukan ibu dari anak-anakku, aku tidak akan mau mempedulikan hidup dan matimu. Saya mohon Anda untuk berpikirlah lebih jernih. Keluarga Moore kalian sudah jatuh. Keluarga Louis tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu masih berhubungan dengan Duke, itu hanya akan mencari masalahmu sendiri. Sudah selesai bicara. Baiklah aku. Tracy meronta dengan marah. Tapi Daniel tidak bersedia melepaskannya. Pada saat kedua orang itu sedang tarik-menarik, terdengarlah suara marah. Lepaskan dia. Tracy mendongak dan melihat Duke berdiri tidak jauh dari sana, seperti macan tutul yang sedang marah. Kedua matanya menatap Daniel dengan penuh kemarahan. Kedua tangannya juga mengepal dengan erat. Atas dasar apa kamu mengurusi kami? Melihat Duke, emosi Daniel semakin naik. Dia berkata dengan mendominasi. Kalian sudah membatalkan rencana pernikahan. Dan akulah yang menyelamatkannya dari keluargamu. Dia adalah tunanganku. Jangan sakiti dia. Duke meraung marah dengan emosional. Semakin dia seperti ini, semakin membuat Daniel marah. Di depan Duke, Daniel langsung merangkul pinggang Tracy, lalu berkata dengan menantang, tunanganmu. Sejak awal dia adalah wanitaku. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Kamu, Duke sangat emosi hingga menggila. Dia mengambil sebilah belati dengan kasar, lalu mengarahkannya dengan menggila ke arah Daniel. Matilah kamu, Daniel. Duke, jangan. Tracy berseru dengan terkejut. Tatapan mata Daniel menjadi serius, terkepal erat, bersiap untuk menyerang balik. Pada saat ini, tiba-tiba Tracy mendorong Daniel, lalu menangkap belati itu dengan tangannya. Seketika itu juga, udara bagaikan berhenti. Daniel membelalakkan matanya dengan sangat terkejut, menatap Tracy dengan tidak percaya. Duke sungguh tercengang, sama sekali tidak menyangka bahwa Tracy bisa berbuat seperti ini. Tangan Tracy menangkap belati yang sangat tajam itu, langsung menusuk telapak tangan Tracy. Darah segar seketika keluar, sangat cepat sudah mewarnai kemeja putih yang dikenakannya. Tracy, Duke tertegun, lalu melepaskan tangannya dengan panik. Sekujur tubuhnya gemetar. Kamu, kenapa kamu? Dasar gila. Daniel menendang Duke, lalu memegang pergelangan tangan Tracy, mencegahnya kehilangan lebih banyak darah. Pada saat yang sama, dia berteriak ke arah dalam restoran, Lily. Mendengar suara ini, Lily buru-buru datang. Melihat situasi ini, dia sangat terkejut, lalu buru-buru menghentikan pendarahan Tracy dan menangani lukanya. Astaga, Nona Tracy. Melihat Tracy terluka, Naomi langsung panik. Kenapa bisa seperti ini? Aku tidak sengaja, Tracy. Aku tidak ingin menyakitimu. Duke menjelaskan sambil menangis. Kenapa kamu begitu bodoh? Enyahlah. Daniel meraung marah. Daniel, semua ini salahmu. Duke masih memaki sambil menunjuk-nunjuk Daniel. Jika bukan karena kamu, aku dan Tracy tidak akan menjadi seperti ini. Mendengar hal ini, Daniel langsung marah. Saat bersiap maju untuk memukul Duke, Tracy malah menahannya. Tracy menarik baju Daniel dengan tangan kirinya, lalu berkata pada Duke dengan suara lemah, Duke, kamu pergilah dulu. Tracy, pergilah. Tracy meraung marah. Tuan Duke Louis, kita pergi dulu saja. Jangan membuat Nona Tracy marah. Beberapa bawahannya menasihati dengan hati-hati. Duke berjuang berdiri dari lantai, lalu pergi bersama bawahannya dengan menyedihkan. Astaga, lukanya terlalu dalam, harus dijahit. Lily menangani luka Tracy secara sederhana, lalu berkata dengan panik, harus segera pergi ke rumah sakit. Siapkan mobil. Daniel buru-buru memberikan perintah. Baik, Ryan segera pergi menyiapkan mobil. Bab 1321. Saat Daniel bersiap memeluk Tracy untuk naik ke mobil, wanita itu malah menolak.
Aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Tidak perlu merepotkan Presdir Daniel. Jika tidak ada suara keras di kepala, apa kamu akan mati? Daniel berseru marah dengan menggertakkan gigi. Kamu, tutup mulutmu. Daniel sama sekali tidak memberi Tracy kesempatan untuk berbicara. Dia langsung menggendong wanita itu dan berjalan keluar dengan langkah besar. Daniel, turunkan aku. Tracy berseru marah dengan suara rendah. Turunkan aku. Daniel sama sekali tidak mempedulikannya. Langsung memasukkannya ke dalam mobil. Saat dia bersiap ke mobil, Ryan mengingatkan dengan suara rendah. Itu, Nona Friska masih ada. Saat ini, Daniel baru teringat pada Friska. Dia menoleh dan melihat wanita itu. Lalu berkata dengan perasaan bersalah. Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Friska memandang sambil tersenyum. Lalu berkata sambil memaklumi. Cepatlah bawa Nona Tracy ke rumah sakit. Lain kali kita baru membuat janji lagi. Ya, Daniel membalas seadanya lalu berkata kepada Ryan. Suruh orang untuk antar Nona Friska pulang. Baiklah, mobil melaju menuju ke rumah sakit. Naomi yang mengendarainya. Sedangkan Lily duduk di kursi samping pengemudi. Tracy kesakitan hingga wajahnya memucat. Keringatnya bercucuran. Tapi dia malah menggigit bibirnya. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Belati itu sangat tajam. Jika saat itu Tracy memegangnya dengan lebih kuat lagi, mungkin tangan kanannya sudah putus. Melihat Tracy seperti ini, Daniel benar-benar sangat marah. Apa kamu bodoh? Kenapa menangkap belati dengan tangan? Mungkinkah kamu berpikir aku tidak bisa mengalahkannya? Meskipun dia menyerangku, aku juga bisa menghindarinya. Kamu sama sekali tidak perlu melakukan hal bodoh seperti itu. Kamu jangan terlalu percaya diri. Aku bukan mau melindungimu. Tracy berkata dengan dingin. Aku hanya tidak ingin melihat kalian berkelahi. Jika aku tidak mencegahnya, salah satu di antara kalian pasti terluka. Konsekuensinya akan sangat merepotkan. Kamu, Daniel dibuat marah olehnya hingga tak bisa berkata-kata. Namun, dia juga tidak melanjutkan menyalahkan Tracy. Namun wanita itu sudah terluka begitu parah. Dengan cepat, mereka sudah sampai di rumah sakit. Lily segera menangani luka Tracy. Naomi dan Daniel menemaninya di seluruh proses itu. Ryan juga tiba dengan membawa orang-orang dengan cepat. Sibuk hingga pukul 9 malam lebih. Luka Tracy pun selesai ditangani. Lily menuliskan resep obat, lalu berpesan kepada Naomi untuk melakukannya sesuai resep. Beberapa hari kemudian, dia akan pergi untuk memeriksa luka Tracy dan mengganti obat. Awalnya semuanya sudah beres. Tetapi Daniel masih tidak tenang. Bagaimana jika lukanya terkena air? Bagaimana jika lukanya meradang? Lily, kamu ikutlah dengannya sambil membawa beberapa perawat. Setelah lukanya sembuh sepenuhnya, baru kembali. Tapi besok aku masih ada sebuah operasi penting. Lily terlihat kesulitan. Selain itu, beberapa hari lagi Dr. Heidi akan datang. Kamu tidak mendengarkan perintahku. Daniel mengerutkan keningnya. Bukan. Lily tidak berani banyak bicara. Baiklah, aku akan mengaturnya. Tidak perlu. Tracy segera mencegah. Ini hanya luka luar kecil. Tidak perlu sampai mengerahkan begitu banyak orang. Tracy, Lily terima kasih. Kamu pergilah urus urusanmu. Tracy berkata kepada Lily. Lily tidak berani pergi. Hanya menatap Daniel dengan takut. Pergilah. Setelah Daniel bicara barulah Lily berani pergi. Dalam perjalanan pulang, Tracy bersandar di kursi dalam mobil dengan lemas. Kedua matanya ditutup. Daniel memasang ekspresi sangat serius. Suasana menjadi sangat kaku. Ryan dan Naomi juga tidak berani bicara. Kring. Pada saat ini tiba-tiba ponsel Tracy berbunyi. Dia mengambil ponsel di saku kanannya dengan menggunakan tangan kiri. Terlihat sangat tidak leluasa. Daniel mengerutkan keningnya. Lalu mengulurkan tangan untuk membantu Tracy mengambil ponsel. Melihat orang yang menelpon adalah Carlos, dia pun langsung menjawab panggilan itu. Carlos, papi. Mendengar suara Daniel, Carlos yang berada di ujung telepon sana sangat terkejut. Papi dan mami sedang bersama. Benar, mamimu ada di samping. Daniel menyalakan pengeras suara di ponsel. Carlos, ada apa? Tracy buru-buru bertanya ke arah ponsel. Bab 1322. Mami, kapan mami pulang?
Di ujung telepon sana terdengar suara lembut Carla. Kemudian ketiga anak lainnya juga bertanya, Bibi, Bibi, cepat pulang. Bacakan cerita sebelum tidur untuk kami. Baik, Bibi akan segera pulang. Ini sudah dalam perjalanan. Tracy menenangkan anak-anak dengan lembut. Kalian mandilah dulu. Setelah Bibi pulang, Bibi akan membacakan cerita untuk kalian. Baiklah. Ketiga anak itu merespon dengan gembira. Apakah Mami dan Papi sedang bersama? Pada saat ini Charles bertanya, apa kalian akan pulang bersama? Papi, bisakah datang kemari dengan membawa robot Transformers milikku? Kami tidak akan. Tentu saja bisa. Daniel segera berkata, kami akan sampai setengah jam lagi. Papi akan membawa robot Transformers milikmu. Ya, ya. Terima kasih Papi. Charles berseru dengan gembira. Laptopku juga Papi. Carlos mengingatkan. Siang ini aku pergi dengan terburu-buru jadi lupa membawanya. Papi tahu. Saat berbicara dengan anak-anak tanpa sadar, ekspresi Daniel pun melembut. Kalian mandilah dulu. Papi akan segera sampai. Iya Papi. Sampai jumpa. Papi. Mami kami akan menunggu kalian. Oke. Setelah mengakhiri panggilan kedua orang itu masih tersenyum hangat tadi. Saat tanpa sadar saling memandang. Ekspresi mereka pun segera menjadi serius dan dingin. Siapa yang menyuruhmu berjanji pada mereka? Aku belum menyetujui kamu datang ke rumahku. Tracy berkata dengan nada dingin. Kalau begitu kalian mau pulang dengan berjalan kaki? Daniel balik bertanya. Aku. Saat ini, Tracy baru teringat bahwa dirinya tidak mengendarai mobil sendiri. Dia dan Naomi duduk di dalam mobil Daniel. Apa hebatnya? Tracy berpesan pada Naomi. Hubungi Paula suruh dia menjemput kita. Baik. Naomi bersiap menelpon. Apakah layak? Daniel mengernyit. Dasar. Selain menunda waktu, kamu juga akan mempengaruhi perasaan anak-anak. Selain itu, tanganmu sudah terluka seperti ini. Memegang buku pun tidak bisa. Bagaimana mau membacakan cerita sebelum tidur? Setelah berpikir sejenak, Tracy merasa itu benar juga. Melihat wanita itu tidak menentang. Daniel pun memberi perintah kepada Ryan. Suruh orang antarkan barang yang diinginkan oleh Carlos dan Charles. Baik. Ryan melirik Naomi sekilas. Lalu menelpon untuk memberikan perintah. Tracy tidak mencegahnya. Bisa membuat anak-anak gembira selama semalam itu juga bagus. Lagi pula, Daniel juga melakukannya demi anak-anak. Sekarang, mereka berdua cukup menjaga jarak saja. Dengan cepat mobil sampai di villa sisi utara. Pengawal keluarga Wallace sudah mengantarkan barang-barang yang diinginkan Carlos dan Charles. Daniel turun dari mobil, lalu mengulurkan tangan untuk memapah Tracy. Tracy malah menolaknya, membuat Daniel memutar bola matanya. Malas meladeni wanita ini lagi. Dia pun langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Papi, Charles dan Carla sedang menunggu di ruang tamu. Melihat Daniel dan Tracy masuk bersama-sama, mereka pun langsung berlari menghampiri. Kedua anak itu sangat gembira. Sebaliknya Carlos lebih tenang, menatap Daniel dengan tatapan yang rumit. Mami. Setelah Carla bermanja-manja dengan Daniel, kemudian ia masuk ke dalam pelukan Tracy. Daniel menarik Carla ke sisinya. Mami terluka. Malam ini Papi yang akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kalian. Kalian jangan mengganggu Mami. Ada apa dengan Mami? Ketiga anak segera mengelilingi, sambil menanyakan kondisi Tracy dengan panik. Mami tidak apa-apa, hanya luka kecil. Tracy buru-buru menenangkan anak-anak. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tangan Mami terluka. Melihat tangan Tracy dibalut dengan kain kasa, Carla sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Coba kulihat. Carlos dan Charles menarik tangan Tracy, lalu memeriksa dengan teliti. Kenapa bisa terluka seperti ini? Mami kalian sangat berani. Wanita cantik menyelamatkan pahlawan. Jadi dia pun terluka. Jarang-jarang Daniel berkata dengan sedikit bercanda. Apa pahlawan itu adalah Papi? Charles mendongakkan kepalanya, sambil bertanya dengan penasaran. Ya, itu Papi. Daniel mengangguk. Bab 1323. Papi jahat. Carla mengerut, lalu menuduh dengan tidak senang. Papi adalah pria sejati. Seharusnya melindungi Mami. Kenapa malah membiarkan Mami melindungi Papi? Benar, benar.
Charles juga menunjukkan rasa tidak setuju. Papi juga ingin melindunginya. Tapi mami kalian berlaga jadi pahlawan. Sebelum papi bertindak, dia sendiri sudah maju ke depan. Daniel menatap Tracy dengan topik senang. Kamu. Tracy sangat marah tidak mengerti mengapa pria itu berbicara seperti itu kepada anak-anak. Mami, kelak jangan berlaga kuat. Harus melindungi diri dengan baik. Carlos berkata kepada Tracy dengan pengertian. Mami terluka. Kami pun jadi sedih. Benar, benar. Carla menarik tangan Tracy, lalu meniupnya dengan ringan. Mami. Carla lihat tangan Mami dibungkus dengan begitu kuat. Pasti sangat sakit. Masih lumayan. Tidak sakit. Melihat anak-anak, suasana hati Tracy pun menjadi sangat baik. Mami. Siapa yang melukai Mami? Charles akan memukulnya. Charles mengayunkan tinju mungilnya lalu berkata dengan emosional. Aku akan membereskan orang kurang ajar itu. Tidak apa-apa. Masalah sudah diurus. Tracy mencubit wajah mungilnya. Sudahlah. Cepat kalian kembali ke kamar. Sudah malam. Ya, kembali ke kamar. Papi akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kalian. Daniel menenangkan anak-anak. Papi, kalau begitu apa malam ini papi tidak pergi? Charles menarik tangan Daniel. Lalu bertanya dengan antusias. Apa papi akan tinggal di sini? Carlos dan Carla juga menatap Daniel. Papi akan pergi setelah membacakan cerita untuk kalian. Daniel mengelus-elus kepala mereka. Cepat naik ke atas. Baiklah. Ketiga anak itu merasa sedikit sedih. Bibi, Bibi. Pada saat ini ketiga anak berlari keluar dari dalam kamar. Sambil memeluk botol susu dan memakai popok. Melihat Daniel, ketiga anak itu langsung mengerem secara mendadak. Menghentikan langkah kaki mereka, lalu menatap Daniel dengan waspada. Kenapa pria galak itu bisa berada di sini? Tini menyembunyikan botol susunya ke belakang tubuhnya. Seolah-olah Daniel akan merebut botol susunya. Mungkin datang melihat Kak Carlos, Kak Charles, dan Kak Carla. Winnie mengecilkan suaranya dan berkata dengan hati-hati. Dia adalah papi mereka. Bitty maju ke depan lalu menunjuk-nunjuk Daniel dengan botol susu. Pria kurang ajar. Untuk apa kamu datang ke sini? Tini, Winnie, Bitty tidak boleh bersikap tidak sopan pada papiku. Pada saat ini, Carla memutar dari belakang kaki jenjang Daniel. Lalu berkata dengan serius. Papi akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kita. Apa? Ketiga anak itu membelalakkan mata mereka. Pria galak ini akan membacakan cerita sebelum tidur. Benarkah? Tentu saja benar. Charles terlihat sangat bangga. Papiku sangat pandai membacakan cerita. Itu. Apa akan membacakan untuk kami juga? Tini menyedot ingusnya. Sambil bertanya dengan polos. Apa kami juga boleh mendengarnya? Winnie mendongakkan kepalanya. Lalu menatap raksasa besar di depannya dengan ekspresi penasaran. Aku juga mau dengar. Dengan wajah memerah dengan tangan yang terkepal, Bitty menatap Daniel dengan tegang. Baik, dengarlah bersama. Daniel membuat gerakan, mempersilahkan. Wah, asik. Ketiga anak itu segera memeluk botol susu mereka. Lalu berlari ke belakang Carla, seperti buntut kecil mengikuti barisan masuk ke dalam kamar. Di lantai bawah saat melihat pemandangan ini, Tracy pun menyunggingkan senyum tipis. Daniel sungguh memiliki cara dalam menjaga anak-anak. Meskipun mereka adalah ketiga anak yang nakal, mereka juga bisa berinteraksi dengan harmonis bersama Daniel. Benar-benar sangat langka. Nona Tracy, aku akan memapah Anda ke kamar. Naomi memapah Tracy ke kamar. Malam ini Anda tidak makan dengan baik. Aku akan menyuruh bagian dapur untuk memasakkan sesuatu. Tidak perlu. Tidak ada nafsu makan. Tracy bersandar di sofa dengan lelah. Tuangkan air untukku saja, lalu keluarlah. Kamu sudah sibuk seharian. Istirahatlah lebih awal. Kalau begitu aku bisa seorang diri. Tracy ingin menenangkan diri sendirian. Baiklah. Naomi menuangkan segelas air, dan meletakkannya di samping Tracy, lalu pergi. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.